Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan tugas-tugas yang sudah kami kerjakan. Berikut adalah hasilnya. Pertama ada sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. Di sini ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software. Nah, terus semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika hardware yang tidak disertai software, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Ya, saya akan menjelaskan perangkat keras hardware. Perangkat keras komputer hardware adalah komponen fisik pada komponen yang dapat disentuh, dilihat atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. B. Perangkat lunak software. Seperti yang kita ketahui, perangkat lunak komputer ini tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Terus jenis-jenis komputer. Berdasarkan ukuran, komputer dibagi menjadi beberapa jenis antara lain seperti ditunjukkan pada penjelasan berikut, yaitu mikrokomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit prosesor utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Karena ukuran yang kecil dan harga yang lebih murah dibandingkan dengan jenis komputer lainnya, komputer mikro paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komputer bahkan dalam bentuk papan tunggal atau single board circuit atau SBC yang berukuran kecil, misalnya yang populer ialah Raspberry Pi dan Audio. Saya melanjutkan sebelumnya. Raspberry Pi, sering disingkat Raspi, ialah SBC yang seukuran dengan kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation yang digawangi sejumlah pengembangan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. Arduino adalah platform elektronik open source berdasarkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mudah digunakan. Ditujukan untuk membuat proyek interaktif. Papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang mengaktifasi motor, menyalakan LED, atau lainnya. Arduino dapat diprogram dengan mudah. Karena kemudahan dan harganya yang murah, Arduino dapat ditemui mulai dari papan 8 bit sederhana hingga produk untuk menjual IoT, perangkat yang dapat dikenakan pencetakan 3D dan embedded system. Komputer personal, PC personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro, dan dibuat untuk penggunaan personal. PC dapat berbentuk desktop. PC dirancang untuk ditaruh di meja atau untuk dapat dijinjing dan dibawa laptop. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mini komputer berbeda dengan komputer personal. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Saat ini komputer mini kurang populer dan semakin dikit digunakan karena perusahaan lebih praktis untuk menyewa komputer di cloud yang memudahkan peliharaannya. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan komputer dan biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar sebagai server peladen. Ya, nama saya Pandu. Saya akan membacakan superkomputer. Superkomputer dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat.
superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau interaksi per detik yang dapat dihitung dalam flops floating on point. Sama seperti minikomputer dan mainframe, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam mengendalikan pesawat dan roket.